Coba uji apakah visi yang Anda bangun atau Anda kerjakan dalam hidup Anda hari ini memberikan dampak yang positif, menambah nilai, membuat hidup orang lain lebih baik, membuat kebaikan di bumi ini, atau malah merugikan orang lain. Karena kalau visi itu dari Tuhan sudah pasti memberikan kebaikan bagi hidup orang lain. Hari ini saya akan khotbah tentang visi dari Tuhan. Hidup tanpa visi seperti jalan tanpa tujuan. Ibarat kita mengendarai mobil dan tidak tahu kita harus kemana. Apa yang terjadi? Kita buang-buang uang. Bensin pakai uang, betul? Kita buang-buang waktu. Menurut saya antara uang dan waktu lebih berharga. Karena uang bisa dicari, waktu nggak bisa kembali. Uang bisa dicari, waktu nggak bisa kembali. Yang setuju katakan amin. Lalu kita buang umur, uang, tenaga. Udah capek, nggak kemana-mana. Jalan di tempat aja. Hidup ini harus punya visi. Mungkin bahasa sehari-harinya tujuan hidup. Kebanyakan orang tujuan hidupnya cuma satu. Apa itu? Anda pasti lebih cerdas dari saya. Tujuan hidup kebanyakan orang apa? Oh come on. Jemaat ICI, kebanyakan tujuan hidup orang apa? Jadi kaya. Saya suka ibu jujur banget. Kita kan dari anak-anak kecil kita bilang apa sama mereka? Sekolah yang pintar. Supaya jadi orang kaya. Saya khotbah ngajarin jemaat. Saya kasih tahu, di kehidupan nyata, saya ngajarin anak saya gini. Supaya mendrive mereka punya semangat sekolah, saya bilang gini. Kalau kamu tidak sekolah sungguh-sungguh, kamu akan jadi seperti orang-orang itu. Saya nunjuk orang-orang yang kerjanya susah ya, sampai harus berpeluh, kotor-kotor. Saya bilang, tapi kalau kamu ke sekolah sungguh-sungguh dan kerja sungguh-sungguh, kamu akan jadi orang yang bayar mereka. Jadi jujur, dalam hidup kita, uang yang mendrive kita. Jangankan kita, anak-anak juga. Coba dikasih angpau, senang gak mereka? Sinian kuai lawang serui, angpau nalai. Udah langsung angpau nalai, gak kelar ngomongnya. Semua orang maunya uang. Dan tujuan hidup kebanyakan orang adalah menjadi kaya. Padahal tahukah, Tuhan kasih hikmat buat saya. Berkat itu akibat, katakan berkat itu akibat. Kekayaan, harta adalah buah dari apa yang kita bangun dalam hidup kita. Ya, dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Katakan amin. Kalau dari muda Anda kerja sungguh-sungguh, Anda rajin, Anda berintegritas, Anda bisa dipercaya. Dari susah Anda bisa kaya. Katakan amin. Ada orang komentar di Instagram saya, Bu Heni dari dulu saya kerja keras, saya jujur, tapi saya gak kaya-kaya. Sorry, mungkin itu salib kamu. Tapi yang saya tahu, orang dari susah bisa jadi kaya kalau dia jujur, berintegritas, kerja keras, cerdas, dan sungguh-sungguh bangun hidupnya, nggak buang waktu pacaran terus buang-buang duit yang bukamsut. Hidupnya pasti diberkati. Kekayaan bisa dicari, itu cuma akibat. Tetapi kekayaan, harta, berkat hanya akibat. Bahasanya gini, buah dari apa yang kita bangun dalam hidup kita. Jadi kekayaan bukanlah tujuan, kekayaan hanya sampingan. Yang kamu bangun di hidupmu ini tujuan. Ayub 4 ayat 8 berkata, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi ada orang yang tujuannya bisa salah. Dan bukannya menuai berkat, tapi menuai masalah. Jangan hanya ingin jadi kaya. Karena kalau tujuan hidup kita cuma kaya, mari kita lihat orang-orang yang begitu serakah, yang tujuannya cuma jadi kaya, mereka merugikan hidup banyak orang. Yang setuju katakan amin. Miliki tujuan hidup, visi yang benar. Visi hidup yang benar itu apa? Jadilah berguna bagi sesama dan hiduplah mempermuliakan Bapa di sorga. Agama lain berkata, iman, ibadah yang paling tinggi itu adalah hidup bermanfaat bagi sesama. Kalau Anda ingin hidupmu berguna bagi sesama, Anda mesti ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan tujuan hidup kita harusnya mempermuliakan Bapa di sorga. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat yang keempat,
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bayangkan, Yesus memberi teladan kepada kita. Tujuan hidupnya cuma satu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa, kata Yesus. Berulang-ulang dia katakan itu. Dan tujuan hidup cuma satu, menyelesaikan pekerjaan yang dia berikan kepadaku. Jadi, tujuan hidup kita haruslah selaras dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kita berguna buat orang lain, dan hidup kita mempermuliakan Bapa di surga. Yang mau katakan amin. Nah, bagaimana kita ngerti kita ini sudah punya visi atau belum? Mari, saya ingin bantu Anda. Ini bukan ilmu kebatinan, tapi mari pejamkan mata sebentar ya. Pejamkan matamu, dengar pertanyaan saya. Bayangkan diri Anda 10 sampai 15 tahun ke depan. Hari ini 2024, 10 tahun berarti 2034. 15 tahun kemudian, dari 10 tahun atau 15 tahun berarti 2039. Anda ada di mana? Coba bayangkan, Anda umur berapa hari ini, tambahin 10 tahun. Ada di mana Anda kira-kira? Bisa melihat Anda ada di mana? Lalu, bayangkan lagi, sedang mengerjakan apa? Umur Anda hari ini berapa? Tambahin 10 tahun. Lagi di mana? Ngerjain apa kira-kira? Lalu, mengerjakannya bersama siapa? Coba bayangkan di sekelilingmu tuh ada siapa ya? Ada suamimu, ada istrimu, ada anak-anakmu, ada stafmu, ada sahabatmu. Nah, sekarang mari lihat saya. Anda bisa melihat diri Anda sendiri 10 sampai 15 tahun ke depan jadi apa? Mengerjakan apa? Ada di mana? Bersama siapa? Itu visi. Itu tujuan. Tapi untuk menuju ke sana, Anda harus membangunnya dari hari ini. Apapun yang kita mau bangun 10 sampai 15 tahun ke depan, itu harus dimulai hari ini. Gak mungkin jadi 10 tahun tanpa dibangun. Yang setuju katakan amin. Mari cek. Yang pertama, apakah yang Anda kerjakan hari ini, apapun pekerjaanmu, mengembangkan potensi atau talenta atau kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu? Kalau Anda bilang sudah, pertanyaan saya, apakah menurut Anda semakin tajam dalam potensi yang Tuhan tanam dalam hidupmu? Contoh, Anda seorang yang perhatian, pintar ngomong. Keahlian apakah itu? Mungkin Anda pintar dalam memberi nasihat. Tajam nggak di situ? Tajam bicara gini, Anda belajar bagaimana cara konselingin orang. Anda belajar firman Tuhan dan Anda pakai itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan nasihat Anda. Karena hati-hati jangan sampai kita memberi nasihat yang keluar dari firman Tuhan. Apakah Anda mengembangkan potensi dan kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu? Apakah Anda tajam di situ? Karena menuju visi, Anda mulainya hari ini. Yang kedua, apakah yang Anda kerjakan hari ini membawa Anda dan keluarga Anda ke tempat yang lebih baik 10 sampai 15 tahun dari hari ini? Apakah yang Anda bangun hari ini akan membawa Anda dan keluarga Anda ke tempat yang lebih baik? Karena visi harusnya membawa seseorang ke tempat yang jauh lebih baik. Katakan amin. Kalau hari ini yang Anda kerjakan tidak bangun apa-apa, boro-boro membawa keluarga ke tempat yang lebih baik, yang ada keluarga malah susah, berarti Anda belum punya visi. Yang ketiga, apakah Anda menggunakan waktu dan uang Anda saat ini untuk membangun sesuatu yang berguna bagi Anda dan keluarga Anda, bahkan orang banyak? Kalau uangmu cuma Anda pakai buat shopping online, jalan-jalan, Anda tidak bangun apa-apa. Itu cuma hiburan, bukan sesuatu yang kita bangun buat masa depan. Yang kita bangun untuk masa depan kita itu bicara soal investasi. Tapi kalau liburan itu adalah kita menjaga hubungan harmonis dalam keluarga kita. Kita butuh nggak liburan, tapi itu bukan visi gitu kan. Anda pakai waktu dan uang Anda untuk bangun apa?
Karena banyak orang yang bukannya bangun sesuatu tapi bangun gunung utang. Yang keempat, bayangkan waktu Anda menjadi tua. Coba merem lagi, bayangin udah tua rentak, rambut putih, peot, keriput, udah gak bisa apa-apa. Kira-kira Anda masih mengerjakan apa? Anda mau membayangkan Anda mau kemana tuh, Anda harus kebayangin Anda tua nanti masih mau mengerjakan apa. Mau mati mengerjakan apa ekstrimnya. Yang terakhir, lihatlah orang-orang yang bersama Anda hari ini. Kira-kira siapa yang menurut Anda masih akan ada bersama Anda di hari tua nanti? Karena jangan salah, kadang-kadang kita memilih orang yang salah. Orang-orang yang ada cuma waktu kita sehat. Udah kita ajarin dia sampai pinter. Begitu kita tua, dia bukannya ngelanjutin apa yang kita bangun, dia pergi ninggalin kita. Jadi Anda harus wise memilih siapa yang Anda percaya hari ini. Kalau Anda bisa membayangkan siapa kira-kira yang hari ini bersama-sama dengan Anda, yang Anda investasi waktu, uang dengan mereka, dan mereka masih akan tetap bersama Anda ketika Anda tua nanti. Nah, setelah Anda mendengar ini, mari dengar firman Tuhan. Gimana sih kita ngerti visi kita itu dari Tuhan? Gak ada cara lain, ada dua yang saya temukan. Yang pertama, bertanya kepada Tuhan. Bu Heni, Tuhan gak bisa ngomong. Mari baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14b. Yeremia 29 sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dengar baik. Tuhan berkata, aku ini tahu, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan kasih tahu kita, I'm the one who knows the purpose of your life. Aku yang tahu tujuan hidupmu itu apa. Orang aku yang rancang, maksudnya Tuhan gitu. Saya selalu meyakini only the creator knows the purpose for his creation. Hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Amen. Saya tadinya mau bawa ilustrasi telur, tapi nanti dibilang niru suami saya lagi. Kalau saya beli telur di supermarket, nasib telur itu ada di tangan siapa? Ada di tangan yang beli. Mau gue jadiin telur ceplok, telur dadar, bolu, sayang saya gak bisa bikin kue. Atau mau direbus setengah mateng, itu terserah saya, betul? Kita ini ciptaan Tuhan. Dia yang punya tujuan dalam hidup kita. Kenapa tanya dukun? Dukun aja gak bisa nolong diri dia sendiri. Kenapa nanya pacar, nanya pendeta? Aduh mak, jangan pernah nanya orang lain. Apalagi yang membutuhkan kepastian 100% akurat. Nikah sama siapa? Join bisnis apa? Invest di mana? Saya kasih tahu, hikmat itu datang dari Tuhan. Tuhan bilang gini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bu Heni, saya udah doa bu, Tuhan gak jawab. Seseorang kasih tahu saya, kenapa seseorang susah dengar suara Tuhan? Karena tidak intim dengan Tuhan. Kalau Anda merasa Bu Heni, saya gak intim sama Tuhan, saya susah dengar Tuhan. Ada caranya, bertanya dengan segenap hati. Segenap hati itu gimana? Kalau kamu naksir cewek, kamu gak nembak dia sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh jatuh cinta sama dia, biar rumahnya di ujung kulon, kamu pergi. Kalau ada cowok yang gak mau nyetir 2-3 jam buat ketemu pacarnya, saya rasa dia gak sungguh-sungguh. Setuju? Jadi kalau Anda sepenuh hati mau tahu apa sih rencana Tuhan buat saya, Anda cari dia pagi, siang, malam. Setuju? Anda doa, tanya terus. Dia gak jawab, Anda tanya terus. You keep knocking on the door.
Anda terus tanya, what is your purpose for me? Saya ngomong ini gak basa-basi, saya lakukan dalam hidup saya. 2006, waktu saya pulang ke Indonesia, saya pernah cerita saya dapat panggilan Tuhan. Itu gak gampang. Yang saya tahu Tuhan mau saya pulang ke Indonesia, tapi mau ngerjain apa saya gak tahu. Sedangkan kami udah ninggalin Australia, udah jual rumah, udah tutup usaha, gak punya income, bawa anak 2, suami 1. Saya berdoa tuh sama Tuhan, jengkang-jengking, diranjang sambil nidurin anak, saya nangis doa. Pagi-pagi bangun tengkurap doa. Siang lagi reba-reba di sofa jagain anak. Tuhan mau apa sama hidup saya? Lagi mandi nanya lagi, Tuhan saya harus bikin apa di Indonesia? Mau makan aja nanya, Tuhan saya di sini mau ngapain? Saya setiap hari berdoa, setiap waktu bertanya Tuhan, what do you want with my life, Lord? Tuhan tuh mau apa sama saya? Saya sampai stres, darah tinggi gara-gara stres. Sampai tiap hari pengen muntah. Mama saya bawa saya ke dokter, kenapa tensinya tinggi? Kenapa sampai mau muntah, hamil lagi atau gimana gitu kan? Ternyata ke dokter bilang, anak ibu stres berat. Gimana gak stres? Bangun sesuatu 10 tahun tuh gak sebentar. Dan apa yang saya bangun 10 tahun di Australia dibuang begitu aja. Di saat semua udah settle, ibarat semua anak muda mau seperti saya dan Jojo, udah dapet, ditinggal. Orang tua saya merasa saya gak masuk akal, tapi saya tahu Tuhan punya rencana buat saya. Jadi saya terus berdoa. Sampai satu kali di kamar mandi, Tuhan jawab, wow, Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang Tuhan. Tuhan bilang bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saya langsung duduk, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya menolong mereka keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang gini, kasih mereka keterampilan. Karena dengan keterampilan itu, mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, dan memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Di situ saya langsung tersungkur dan saya keluar dan saya catat semuanya. Saya bilang, Tuhan, orang miskin di Indonesia ini banyak. Saya harus mulai dari mana? Duitnya siapa? Kami bukan konglomerat. Tuhan bilang gini, I will make churches to help you. I will send people to help you. You have to build network, you have to build partnership, and you have to be accountable. Saya masih ingat sampai hari ini. Exact words. Every sentence. Saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena itu visi dari Tuhan. Tertanam di hati saya. Sejak hari itu, saya punya iman bahwa saya tidak boleh mengandalkan manusia. Saya harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. And look at me now, 2024. Bukankah Tuhan kita setia, memegang janjinya, dan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita? Katakan amin. Bagaimana saya dapat itu? Saya share apa adanya. Saya doa pagi, siang, malam. Setiap punya kesempatan, saya ngerongrong Tuhan dengan satu pertanyaan. What do you wanna do with my life? What do you want me to do? Mendengar Tuhan membuat orang tuh jadi tajam, nggak buang waktu, nggak perlu coba ini, coba itu. Kuliah salah jurusan. Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan New King James Version, where there is no revelation, the people cause of restraint. Artinya, tanpa pewahyuan. Pewahyuan itu apa? Visi dari Tuhan. Orang jadi liar. Kalau Anda nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, Anda akan berusaha coba ini itu, karena Anda nggak tahu. Coba tanya anak kecil, kamu mau jadi apa? Masih kecil dia jawab pilot, dokter, betul? Guru. Begitu udah gede ditanya, anak SMA, mau jadi apa? Gak tahu juga. 1 dari 100 yang ngerti tujuan. Dia kenali itu dari muda. Dia mau ini dan dia konsisten sampai besar. Selebihnya, berapa banyak kita yang hidup kita hari ini gak sesuai jurusan kuliah kita? Angkat tangan. Serius, karena apa? Kita gak dapat wahyu dari Tuhan. Sama saya juga. Kuliah apaan gue?
Kalau saya menghidupi kuliah saya jadi Henny Simorangkir hari ini. Kayak Marlon Bolong. Saya tidak menghidupi apa yang saya kuliahin. Wahyu atau bimbingan dari Tuhan adalah visi terkuat dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengerti visi dari Tuhan? Kenali jalan yang Tuhan buka, yang Tuhan sertai, yang Tuhan berkati. Saya bicara tentang di awal tahun bahwa kita harus menghidupi kehendak Allah, menghidupi kerajaan Allah. Bicara apa? God is the king of our life. Apa yang jadi kehendaknya dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan, Yesus mengupas tentang perumpamaan kerajaan Allah. Ini menarik. Visi yang dari Tuhan pasti disertai Tuhan. Visi yang dari Tuhan pasti disertai Tuhan. Katakan amin. Kalau disertai Tuhan, tanda yang pertama ada penyediaan Tuhan. Katakan penyediaan Tuhan. When there is vision, there will be provision. Ingat ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak anaknya di Bukit Moria? Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan dalam Kejadian 22:14. Kalau Tuhan memanggil kita mengerjakan sesuatu, Dia pasti menyediakan. Dia nggak mungkin membuat kita harus mengorbankan diri sampai sengsara, sampai anak istri nggak bisa makan, sampai kita harus ngutang bank, nggak gitu. Tuhan yang saya kenal, kalau Dia panggil, Dia sediakan. Kita nggak perlu jadi pahlawan, Dia jadi pahlawan kita. Nah, bukti penyediaan Tuhan tuh apa? Yang pertama, benihnya sudah disediakan Tuhan. Tunjuk dadamu sendiri, benihnya sudah disediakan Tuhan. Benih itu apa? Saya percaya gini, kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu, tidak mungkin Tuhan tidak menyertai kita dengan kemampuan. Ada pengurapan bicara soal kemampuan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Perumpamaan tentang benih, Markus 4:26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah tentang kehendak Allah dalam hidup kita itu seperti benih. Bicara soal apa? Tuhan sudah menanam benih atau potensi dalam hati kita yang seringkali kita tidak sadari. Ada sebuah kemampuan ilahi dari Tuhan di dalam hati kita untuk kita mengerjakan panggilannya atau rencananya. Saya tidak pernah menyadari kalau saya itu diurapi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena dari muda saya tipe-tipe yang tidak apa ya, kalau dibilang super spiritual, super ngeroh, saya enggak. Saya mendengar Tuhan dan saya suka bilang Tuhan bicara gini, tapi saya tidak suka ngeroh tuh gini, dikit-dikit tangan bergetar-getar, gitu. Terus bentar-bentar bilang gini, aku melihat di sana, aku melihat di situ. Ya, yang pakai baju putih, yang pakai baju merah, gitu-gitu. Saya paling nggak suka. Jujur, saya paling alergi. Sorry, saya tidak pernah memandang rendah nubuatan. Saya percaya firman Tuhan, tapi firman Tuhan mencatat banyak nubuatan yang dibuat-buat. Orang bohong. Banyak orang pengen kelihatan hebat di mimbar, mereka bernubuat padahal bohong. Itu bisa, siapa aja bisa. Dan saya gak suka orang yang kelakuannya sok ngeroh tapi hidupnya gak rohani. Nah jadi, karena saya punya mindset gitu, saya suka gak mau munafik gitu loh. Saya apa adanya, saya ngomong apa adanya, saya be myself, I don't care people judge me, duniawi. At the end, mendingan lu kelihatan duniawi tapi hidup lu rohani daripada lu kelihatan rohani hidup lu duniawi. Menurut saya gitu. So, teman-teman saya ngelihat saya Jojo rohani banget. Henny enggak. Makanya ketika saya di lounge ketemu sama pendeta yang kenal kita dari muda, dari zaman kita belum married, dia bilang gini, kalau Jojo om paham jadi pendeta. Ngomong aja kayak pendeta, ya kan? Kalau Henny,
Oh enggak habis pikir, dia bilang gitu. Bisa jadi pendeta maksudnya. Kenapa anak sebandel saya bisa jadi pendeta gitu? Justru karena gue bandel, khotbahnya lebih real. Orang jadi ngerti. Daripada gue pura-pura rohani, lu juga susah ngerti ntar. Hidup dalam kekudusan, kumaha caranya? Ya gitu aja lah. Keluaran 36 ayat kedua, kita lihat bagaimana Tuhan menaruh keahlian. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Ternyata untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh, untuk melakukan pekerjaan itu, Tuhan menanam dulu apa? Keahlian. You are able to do it, but you don't know that. You didn't know that you are able. Saya nggak pernah tahu saya bisa khotbah. Saya takut disuruh khotbah. Saya marah-marah sama suami saya tiap kali. Dia orang nanya, istri Pak Jojo bisa khotbah? Dia bilang, oh bisa. Saya langsung, kamu gimana sih? Gak bisa, aku gak bisa. Anda lihat saya hari ini, Anda nggak tahu aslinya saya. Saya itu introvert banget, ketemu orang susah ngomong. Anda kalau ketemu saya di jalan, saya pasti kelihatan lebih sombong karena aslinya gitu. Gak bisa ngomong. Saya malah takut disamper-samperin orang. Ini, saya bilang, jangan gitu ya kalau ketemu saya, biasa aja. Jadi saya percaya kalau Tuhan suruh, Dia mampukan. Kalau Tuhan mampukan, apa yang kita kerjakan itu nggak pernah kita pelajari, tapi kita bisa. Kayak Anda yang dagang, mungkin nggak sekolah bisnis. Anakmu yang kuliah S2, jurusan manajemen, mungkin kalah teorinya sama Anda yang memang sudah ditanam Tuhan keahlian. Teman-teman saya sekolah S2 tentang dunia sosial datang ke Jakarta. Lihat bagaimana tangan pengharapan berjalan, mereka bingung. Kok lu udah ngerjain yang gua sekolah, katanya gitu. Saya bilang, learning by doing is the best. Haleluya, amen. Nah, bukti penyediaan Tuhan yang lain. Ada orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk ambil bagian. Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Lompat ke ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya, perhatikan, akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Yang diperintahkan siapa? Tuhan, dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Dan saya yakini kalau itu dari Tuhan, penyediaan datang. Kalau orang tanya, tangan pengharapan bisa kasih makan 7.500 anak-anak, gaji 200 guru, duitnya dari mana? Jangan tanya gua gak tahu. Tuhan yang kirim. Benar, saya gak bohong. Gak boleh bilang sumpah kan? Saya yakin kalau itu visi dari Tuhan, saya gak perlu ngutang bank. Saya gak perlu jual diri. Saya percaya Tuhan sediakan. Tapi kalau Anda bilang, enggak, ini visi dari Tuhan, tapi keluargamu sampai susah makan, istrimu sampai harus ditinggal, anakmu dikorbankan, itu bukan visi dari Tuhan. Keluarga saya sejahtera sepanjang kita melayani Tuhan. Tuhan memelihara keluarga saya. Kami tidak pernah susah. Kami hidup sederhana, yes, tapi Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan. Yang terakhir, visi yang dari Tuhan, apapun yang dipercayakan Tuhan semakin berkembang. Perumpamaan kerajaan Allah lagi tentang ragi. Matius 13 ayat 33. Yesus bicara gini, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kita kalau pakai ragi dikit atau banyak? Sedikit, seperti garam. Kalau kita menjalankan visi dari Tuhan, meskipun visinya besar, mulailah dari yang kecil. Dari apa yang ada di tanganmu, setialah dengan itu. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Yesus bilang dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Nah, ketika kita setia mengerjakannya dari kecil, yang terjadi adalah begini. Kemurnian hati kita diuji. Kesetiaan kita diuji. Ya kan? Orang biasanya kan maunya yang besar-besar. Kalau yang gak kelihatan gak mau. Saya memulainya dari tidak diketahui siapapun. Keluar dari duit sendiri. Mulai dari 5 anak. Kemudian kemampuan kita diasah.
Memanage sesuatu yang besar itu butuh skill dari yang kecil. Makin lama skill kita makin berkembang. Makanya kalau ngerjain visi, jangan pernah modalin anakmu langsung gede, pasti habis. Satu anak muda bilang, saya pengen buka kafe Ciheni, orang tua saya mau modalin. Terus saya tanya, kamu pernah kerja di kafe? Dia bilang belum. Kamu suka kopi? Ya gitu aja. Kamu ngerti kopi? Enggak juga. Berhenti. Orang tua kamu kaya, kamu harus mulai dari bawah. Sana kerja di kafe, cari kafe yang paling rame, yang kopinya paling bagus. Belajarlah dari akademi kopi. Ngerti kopi itu apa, rasanya apa, dari mana, berapa derajat manasin airnya. Beli barang tuh dari mana, cup itu belinya dari mana. Paling susah cari supplier. Konsistensi rasa, kamu belajar dulu deh. Bersihin toilet, bersihin meja customer service dari back to front, supaya kamu tahu mengelola usaha itu dari bawah ke atas seperti apa. One day when you own the business, staffmu gak bisa bohongin kamu karena kamu menguasai semua area. Amen. Saya merintis Tangan Pengharapan dari nol. Saya kerjakan semuanya sendiri dari bawah. Jadi hari ini kalau saya meeting, saya ngerti semua yang mereka omongin karena saya sudah ngerjain semuanya. Dan staff gak bisa bohongin saya karena saya tahu destinasi kesini kesana seberapa jauh, sulitnya seperti apa. Mari kerjakan dari kecil, percayalah kalau itu dari Tuhan pasti berkembang, katakan amin. Yang terakhir, visi yang dari Tuhan memberi dampak yang baik bagi hidup orang banyak, bukan merugikan orang lain. Perumpamaan kerajaan Allah tentang biji sesawi, Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Lihat ini, mulai dari kecil tapi begitu besar, burung-burung bisa bersarang. Artinya apa? Dari kecil jadi besar dan berdampak buat hidup banyak orang. Coba uji apakah visi yang Anda bangun atau Anda kerjakan dalam hidup Anda hari ini memberikan dampak yang positif, menambah nilai, membuat hidup orang lain lebih baik, membuat kebaikan di bumi ini, atau malah merugikan orang lain. Karena kalau visi itu dari Tuhan sudah pasti memberikan kebaikan bagi hidup orang lain. Amen. Mari ambil waktu, berdoa sungguh-sungguh, gumuli sungguh-sungguh. Tuhan berjanji kalau kita cari Dia sungguh-sungguh, Dia akan bicara sama kita. Anda yang sudah senior, dengar baik. Sometimes orang tua itu udah kehilangan visi. Mikirnya gini, gue mau apa lagi, udah tinggal nunggu mati. Jangan nunggu mati. Selesaikan pekerjaanmu di bumi. Doa sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau. Karena orang tua yang gak punya visi, mereka bukan hanya nunggu mati, mereka hidup di masa lalu. Karena orang yang hidup tanpa visi akan hidup di masa lalu. Ngomongin dulu waktu saya masih muda, dulu waktu saya masih kurus, dulu waktu saya kaya. Gak perlu ngomongin yang lalu, itu kenangan yang manis buat kita, pelajaran buat anak cucu kita. Tapi mari doa sungguh-sungguh, Tuhan pakai hidupku. Amen.